Episode 20. Bukan miliknya. Fanny terlihat memuntahkan semua isi di perutnya sampai tak bersisa. Rasanya sangat bergejolak dan tidak bisa ditahan. Mual hebat itulah yang Fanny rasakan. Ya Tuhan Fanny, apa kamu sakit? Ayo kita periksa keadaanmu sekarang. Fanny tidak bisa menanggapi ucapan Mimi. Dia hanya disambil memegang perutnya yang masih terasa mual itu. Ayo, aku antar sekarang. Lihatlah wajahmu terlihat pucat. Aku tidak mau nanti papa memarahiku karena membiarkan ponakannya sakit. Akhirnya Fanny hanya pasrah ketika Mimi membawanya ke rumah sakit terdekat. Dia begitu khawatir tentang kondisi Fanny yang tiba-tiba muntah-muntah dan terlihat sangat pucat. Setibanya di rumah sakit, dokter langsung memeriksa kondisi Fanny. Sedangkan Mimi hanya menunggu di luar ruangan. Sepertinya Anda mengalami morning sickness, Nona. Apa Anda sudah tahu itu? Tanya dokter tersebut. Aku sudah tahu, dokter. Jawab Fanny lesu. Kalau kamu sudah tahu sedang hamil muda, jangan terlalu banyak makan yang mengandung lada. Itu tidak bagus. Harus jaga kondisi tubuh. Sekarang sudah memasuki musim dingin di sini. Jadi jaga kondisi tubuh dan konsumsi makanan yang bernutrisi. Nanti aku akan memberikan pereda mual, ucap dokter. Fanny ingat kemarin dia memang makan makanan yang mengandung lada. Setelah itu perutnya terasa agak panas dan sedikit sakit. Dia harus menjaga kehamilannya karena bagi Fanny janin itu adalah harta benda satu-satunya. Setelah dokter memeriksa keadaan Fanny, dia pun keluar dari dalam ruang pemeriksaan dan memanggil Mimi untuk masuk ke dalam. Apakah sepupu saya baik-baik saja, dokter? Bagaimana keadaannya? Tanya Mimi panik. Wanita berambut sebahu itu memang sangat peduli dengan Fanny. Mereka dulu sering pergi bermain bersama saat Mimi dan keluarga masih tinggal di Amerika sebelum Paman Paul memutuskan untuk pindah ke Perancis. Selamat. Nona Fanny sedang mengandung dan saat ini usia kandungannya sudah baru menginjak usia 6 minggu. Tolong jaga kondisi kehamilannya. Mimi merasa sangat terkejut mendengar penjelasan dari dokter. Fanny sedang hamil. Terima kasih dokter atas penjelasannya. Jawab Mimi masih syak. Bukankah ini berita yang besar? Ternyata Fanny hamil dan ini adalah kabar yang ditunggu-tunggu oleh Harry. Tapi sayangnya semuanya terlambat. Fanny telah memutuskan untuk bercerai dari Harry. Lalu bagaimana dengan anak ini? Dia akan terlahir tanpa seorang papa. Kenapa kamu menyembunyikan kehamilanmu, Fanny? Atau memang kamu baru tahu kalau kamu sedang mengandung? Tanya Mimi saat mereka sudah berada di perjalanan pulang. Fanny terlihat menghela nafas panjang. Aku sudah tahu sebelumnya, Mimi. Jawab Fanny. Mimi merasa iba dengan Fanny. Seorang istri yang dikhianati suaminya. Apalagi hubungan itu sudah terjalin sejak lama. Ya akhirnya Fanny mengetahui berapa lama Harry dan Yolanda terlibat hubungan terlarang itu. Sangat tidak terduga. Setahu mereka berbuat hal menjijikan di belakangnya. Semua konsekuensi dan hukuman yang Fanny berikan pada Harry dan Yolanda sudah sangat pantas menurutnya. Mengambil kembali apa yang bukan miliknya dan membuang mereka ke tempat semestinya. Mimi, aku harap tidak ada yang tahu tentang kehamilanku selain kamu, Paman, Keanu, dan Elsa. Aku kesini untuk menghindar dari kehidupan yang dulu, jadi jangan sampai ada yang tahu. Mimi menoleh dengan raut wajah yang sulit diartikan. Kenapa? Bukankah Harry berhak tahu kalau dia memiliki seorang baby? Fanny langsung menoleh ke arah Mimi. Tidak. Dia tidak boleh tahu. Jangan sampai Harry tahu bahwa aku telah hamil. Bayi ini bukan miliknya. Mimi mengerutkan keningnya. Aku tahu dia memang telah menyakitimu, Fanny. Tapi apa kamu tidak memikirkan calon anakmu yang membutuhkan sosok papa? Fanny diam tidak menanggapi. Pikirannya menerawang jauh. Hidupnya sudah hancur berkeping-keping menghadapi kenyataan ini. Tapi kehadiran bayi itu di dalam rahimnya membuatnya ingin mempertahankan. Meskipun kamu tidak tahu kalau aku sedang mengandung darah dagingmu. Tapi aku akan selalu menjaga anak kita. Takdir tidak bisa menyatukan kita. Kamu bukan milikku dan aku bukan milikmu. Franklin, hari ini Franklin Danish telah menginjakkan kakinya di negara yang penuh dengan keromantisan, yaitu Prancis. Dengan langkah lebar, mereka menapaki jalan menuju ke sebuah mobil yang telah dipersiapkan oleh orang-orang Danish. Kenapa kamu terlihat begitu berseri, Frank?
Tanya Danish melihat sang asisten yang sedari tadi menampilkan gambar yang sumringah. Kamu tahu sendiri kan bos, aku akan segera menemukan wanita pujaanku. Danish terkekeh mendengar ucapan asistennya itu. Dasar bucin, Franklin hanya tersenyum menanggapi ejekan dari bosnya itu. Dulu dia yang sering mengatai Danish bucin akut. Tapi sepertinya, sekarang virus itu menularinya. Apa kamu sudah tahu di mana alamat Paman Fanny? Tanya Danish. Aku sudah menyuruh orangku untuk mencari alamatnya bos dan aku sudah mengantonginya. Danish mangut-mangut mendengar jawaban Franklin. Setelah ini kita akan ke hotel dulu. Nanti malam akan ada jamuan bersama Tuan Stewart sambil membahas kerjasama ini. Jadi sebaiknya kamu mengunjungi pamannya Fanny esok harinya. Siap bos, aku akan profesional dalam bekerja. Tenang saja. Danish tersenyum dan menepuk bahu Franklin pelan. Seandainya Fanny tidak ada di rumah pamannya bagaimana? Franklin menoleh. Tiba-tiba hatinya menjadi gelisah lagi. Hanya mendengar ucapan Danish seperti itu membuat Franklin terlihat tidak tenang kembali. Bos, jangan mengatakan itu. Di tempat pamannya di sini hanya satu-satunya tujuan Fanny karena aku tahu dia sudah tidak punya saudara lagi. Danish terkekeh melihat kepanikan di wajah asistennya itu. Sudahlah, aku juga hanya mengatakan seandainya. Jika kemungkinan ada atau tidak tentu saja aku juga berharap bahwa Fanny berada di tempat itu. Ucap Danish. Mereka telah sampai di hotel tempat mereka menginap. Franklin dan Danish langsung masuk ke dalam hotel untuk beristirahat sebentar sebelum acara makan malam dengan kliennya. Sedangkan di sisi lain, Mimi masih merahasiakan kehamilan Fanny pada keluarganya. Tapi dia masih memikirkan tentang Harry. Yang dia kira adalah papa dari anak yang dikandung oleh Fanny. Aku kasihan pada Fanny. Tapi merunekku Harry juga harus tahu tentang anaknya. Bagaimanapun juga ia adalah ayah biologis bayi yang Fanny kandung. Sepertinya diam-diam aku akan mengatakan pada Harry bahwa dia telah menjadi seorang papa. Tapi bagaimana kalau Fanny marah? Mimi jadi semakin bingung dengan keadaan sepupunya itu. Dulu Harry dan Mimi adalah teman dekat sewaktu masih sekolah Amerika. Sebenarnya yang mengenalkan Harry dan Fanny dulu juga Mimi. Jadi sebenarnya dia sedikit menyesalkan perbuatan Harry yang telah menyakiti Fanny. Tapi di sisi lain dia juga ingin Harry tahu kalau Fanny telah mengandung. Itulah harapan Harry sejak dulu. Sebaiknya aku beritahu saja Harry. Mungkin saja dengan begini hubungan mereka akan bisa dekat kembali. Kasihan anak mereka yang akan jadi korban. Bersambung.